ya secara umum. Secara arsitektur sebenarnya rumah-rumah penduduk ini kalau zaman dahulu Bapak Ibu sekalian itu berbentuk persegi. Kalau di Indonesia kan atapnya berbentuk segitiga ya. Tujuannya supaya hujan itu segera turun ya. Segera tidak menggenang di atap rumah, makanya dibikin miring. Adapun arsitektur di rumah di Saudi Arabia atau di Jazirah Arab secara umum, maka rumah mereka berbentuk kotak. Nah, dahulunya atapnya itu Bapak Ibu sekalian dibuat sebagai penampungan air hujan. Nah, jadi tujuannya arsitektur rumah di sini secara umum Bapak Ibu sekalian agar di atap rumahnya itu untuk menampung air hujan yang turun. Karena hujan turun di sini itu bisa dihitung jari dalam setahun. Bisa hanya 3 kali sampai 5 kali. Kalau di Indonesia berapa kali Bapak Ibu turun hujan? Berkali-kali. Masya Allah. Dihitung jari setiap hari. Kalau di sini dihitung jari sepanjang tahun Bapak Ibu sekalian. Maka tidak jarang setiap hari Jumat itu pasti khotib menutup khutbahnya dengan doa istisqa. Nama istisqa adalah doa meminta hujan. Di sini itu sudah biasa terjadi. Kalau di Indonesia doanya Bapak Ibu, doa supaya minta mataharinya kelihatan ya. Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah seperti yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Muhammad, perjalanan kita adalah menuju ke Masjid Quba. Masjid apa Bapak Ibu sekalian? Masjid Quba. Juga disampaikan barusan oleh Ustadz Muhammad bahwa Masjid Quba ini dinamakan sebagai Masjid Quba karena Quba ini adalah salah satu nama sumur yang berada di tempat tersebut. Di tempat tersebut Bapak Ibu sekalian sebenarnya ada beberapa sumur. Di antaranya ada namanya sumur Cincin di samping Masjid Quba. Insya Allah nanti kalau lokasi bus kita dekat dengan sumur itu, kita akan melihat kenapa dinamakan sumur Cincin. Ada juga namanya sumur Izq, sumur tempat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam minum ketika akan memasuki wilayah Quba ini, dan sumur tersebut tidak pernah kering dari zaman dahulu sampai hari ini, dan didoakan keberkahan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah kami bersama Ustadz Muhammad insya Allah akan memandu perjalanan Bapak Ibu sekalian sampai nanti di beberapa destinasi, dan kita akan kembali ke hotel. Insya Allah estimasinya adalah sampai zuhur. Jadi perjalanan kita ini Bapak Ibu sekalian masih panjang. Silahkan Bapak Ibu sekalian untuk menikmati perjalanan ini, semoga bisa dinikmati dan mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat tentunya, yang bisa menambah keimanan kita, bisa menjadi cerita untuk keluarga kita, untuk anak cucu kita ya Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu sekalian, di sebelah kanan kita ini namanya Masjid Quba. Silahkan dilihat Bapak Ibu sekalian. Di sebelah kanan kita ini namanya Masjid apa Bapak Ibu? Masjid Quba. Apa keistimewaan Masjid Quba? Bapak Ibu, seperti disampaikan Ustaz Muhammad bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu datang ke tempat ini setiap pekan. Tujuannya adalah untuk melihat sahabat beliau yang tinggal di sini. Jadi silaturahimnya Rasul itu sangat kuat Bapak Ibu sekalian. Minimal satu kali sepekan mengunjungi sahabat-sahabatnya. Kalau kita berapa kali Bapak Ibu setahun? Setahun sekali. Masya Allah 1 kali, dan itu pun belum tentu ya. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita perkuat silaturahim kita ya. Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti kita akan turun bersama-sama dari bus, lalu akan berfoto dulu. Baru setelah itu kita akan sholat. Bagi Bapak dan Ibu sekalian yang wudunya batal atau tadi tidak sempat wudu di hotel, kami akan menuntun Bapak Ibu sekalian ke toilet ya. Toilet laki-laki dan perempuan itu bersampingan, jadi nanti kita sama-sama ke sananya. Tapi yang perempuan jangan dituntun ya. Masya Allah, tidak sampai dalam yang perempuan, hanya sampai luar saja ya. Baik, kita akan turun Bapak Ibu. Kenapa kita foto terlebih dahulu? Karena kalau baru foto setelah sholat itu mungkin susah ngumpulnya, karena ada jamaah kita yang doanya panjang, ada yang doanya pendek ya. Nanti setelah sholat Bapak Ibu sekalian langsung kembali ke dalam bus. Kita kembali ke dalam bus. Jadi kita turun sama-sama dari bus, kita foto. Setelah foto kita masuk ke dalam masjid untuk sholat. Yang wudunya batal atau belum berwudu, ke kamar mandi dulu berwudu, baru ke dalam masjid. Setelah itu kembali sama-sama ke dalam
bus ya. Bisa kembali sendiri, bisa kembali bersama kawan-kawannya. Insya Allah nanti kami akan memandu Bapak dan Ibu sekalian bersama Ustaz Muhammad. Gimana? Baik Bapak dan Ibu sekalian, beberapa tempat yang akan kita datangi adalah yang pertama Masjid Quba, yang kedua kebun kurma Bapak Ibu sekalian. Kita akan melihat bagaimana orang-orang di Madinah ini menanami kurma. Sebelah kanan kita ini salah satu kebun kurma di Madinah Bapak Ibu, silahkan dilihat. Sawit. Masya Allah, mirip seperti pohon apa? Sawit ya, Masya Allah. Inilah kekayaan di kota Madinah Bapak Ibu sekalian. Dahulu kala di zaman Rasul itu yang menanam sawit itu, coba tebak siapa Bapak Ibu? Bukan salah. Yang menanam kurma, bukan menanam sawit. Menanam kurma itu orang Yahudi Bapak Ibu sekalian. Bukan menanam sawit ya, Masya Allah. Yang menanam kurma itu orang Yahudi, tapi setelah Yahudi diusir dari kota Madinah ini, akhirnya yang menanami kaum muslimin sampai saat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, perjalanan kita hari ini itu ada tiga bus, ya. Kita salah satu dari ketiga bus itu mungkin kita akan ketemu kawan kita nanti. Jangan sampai tertukar Bapak Ibu sekalian. Baik, silahkan dilihat kiri kanannya Bapak Ibu sekalian, kawannya ya. Nanti kami akan cek. Kalau misalnya kawannya belum datang, tolong kabari kepada kami ya. Kita akan cari sama-sama. Ya, ingat insya Allah ya. Lihat bapak-bapak. Ya, warna bus. Oh iya, Bapak-bapak Ibu, di depan bus kita ada, saya sudah taruh stiker nomor 1 ya, nomor 1 ya. Warna busnya warna apa? Warna hitam. Baik, kita akan turun sama-sama. Silakan turun ke samping. Kita jalan sama-sama nanti ke pelataran masjid. Kita foto dulu, baru kita sholat. Setelah sholat kembali lagi ke sini. Baik.